Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sore ini coba kita bahas tentang bandar ya. Ada sebuah siapakah ini bandar ini ya? Apakah dia eh, yang apa ya, yang benar-benar menggerakkan market ataukah memang ini perorangan atau institusi ya? Itu yang apa ya, yang perlu paling enggak kita pahami ya teman-teman. Jadi dalam setiap saham itu selalu ada pengendalinya ya. Jadi pengendali saham itu ya, untuk saham-saham yang bagus itu ketika ada pengendali saham itu malah harga sahamnya malah terjaga ya teman-teman. Jadi kayak misalnya kalau kita lihat saham BCA misalnya ya. Saham BCA ini saham yang secara PBV sudah cukup tinggi ya, 5 kalinya, pernya 24 kalinya. Tapi kalau kita lihat trennya ini 1 tahun, trennya ya sempat naik turun, tapi secara umum dia naiknya. 3 tahun juga naik, 5 tahun juga naik. Nah, saham-saham yang bagus fundamentalnya itu biasanya juga harganya juga bagus, itu selalu ada pengendalinya ya. Nah, pengendali saham yang seperti ini yang mungkin yang disebut dengan bandar baik ya teman-teman ya. Jadi bandar baik itu ya bukan berarti bandar yang memberikan kita profit ya. Ya maksudnya ya adalah bandar yang benar-benar menjaga sahamnya supaya on the track ya, nggak fluktuatif ya, nggak seperti saham gorengan misalnya. Nah, kalau di video sebelumnya kan aku bikin ini ya, saham-saham gorengan ya. Coba kita cek misalnya kayak saham Bumi ya, coba. Nah, saham Bumi ini coba kita lihat seperti ini teman-teman. Ya ini ada pengendalinya juga. Ini coba lihat sebelum tahun 2021 sahamnya itu di harga 50 ya. Nih ini. Bahkan 2019 itu sempat di 300. Kalau teman-teman cek di mungkin di Yahoo Finance ya, yang lebih jangkanya lebih lama ya. Ini sempat harga tinggi juga, ini coba kita lihat ya. Saham Bumi. Ini ada lainnya. Maksimal. Nah, ini sempat di harga berapa nih, coba kita lihat. 6.000. Nah, di sini 7.900 ya, hampir 8.000. Saham Bumi itu sempat di harga 8.000 dari harga 900 ya. Kemudian turun jauh banget ke harga berapa ini? 700, 900. Jadi orang yang beli harganya di hampir 8.000 itu kehilangan hampir 90% modalnya hanya sekitar beberapa bulan aja ini. Ini 26 Desember 2008. Terus ini Juni 2008. Jadi cuma 6 bulan kehilangan segini. Terus setelah itu naik lagi ya. Jadi pengendali saham atau bandar saham itu ya mungkin istilahnya ya yang bisa menggerakkan suatu saham ya, karena mereka memiliki modal yang cukup besar, kemudian mereka punya stok sahamnya juga besar, jadi mau jualan atau mau beli mereka itu gampang banget, tinggal dihitung aja kira-kira untuk naikkan sahamnya ini perlu dana berapa, dan itu mereka tinggal beli terus itu otomatis kan naik. Nanti ketika naik, kemudian beberapa hari naik, setelah hari keempat banyak retail masuk, begitu retail masuk langsung dijual semua. Tapi nah, mereka sudah dihitung ya, jadi retail yang masuk itu diperkirakan bisa menampung jualan mereka, dan setelah itu harganya langsung rontok.
Begitu harga rontok di bawah, mereka mulai beli lagi sehingga sahamnya naik lagi. Nah, teman-teman harus waspada ya seperti itu ya. Jadi bandar saham itu adalah orang atau institusi yang memiliki kemampuan yang luar biasa ya. Mereka bisa membaca pergerakan retail, kemudian bisa tahu jumlah retail yang masuk berapa, di harga berapa, terus harga saham yang rata-ratanya retail kuasa itu berapa, mereka tuh tahu. Bahkan beberapa mentor saham yang sudah cukup bagus ya, yang aku sempat kenal juga, sempat ikut training juga, itu mengatakan bahwa bandar saham itu mereka trading dari tempat yang terang, tetapi kita retail itu trading dari tempat yang gelap. Kita itu nggak tahu, apalagi sekarang kode-kode kode broker itu sudah nggak ada ya. Jadi kalau kita lihat misalnya di Mirai ya misalnya, ini sekarang sudah nggak ada kode broker. Kalau dulu kan kode broker. Akhirnya dibaca oleh retail. Kalau broker ini masuk, kemungkinan harga sahamnya naik. Broker ini keluar, kemungkinan harga sahamnya turun. Sekarang udah nggak ada. Transaksi broker tuh di sini udah nggak muncul di sini. Dulu tuh muncul di sini kan. Berapa masuk buy, seller, broker itu ini nggak masuk di sini ya. Ini coba kita lihat nih. GJTL ada yang masuk 1630 lot. Ada yang ini. Teman-teman jangan terjebak di transaksi yang seperti ini. Kadang ada yang transaksi 5000 lot, ternyata sahamnya malah turun. Jadi tiap bandar saham itu karakternya sendiri-sendiri dan berbeda-beda. Bisa jadi mereka pakai sekuritas macam-macam ya, dan punya tim ya. Jadi ketika kita melihat satu saham itu kita harus benar-benar pelajari ya, saham itu naik turun, kapan naiknya, kapan turunnya, terus isunya apa yang membuat dia turun. Jadi jangan sampai kita itu malah, sebagai retail kita kan butuh profitnya, tapi ketika kita masuk ke suatu saham ternyata malah sahamnya diturunin dan kita akhirnya cut loss ya, kita akhirnya rugi, dan kita malah sedekah ke bandar saham atau market maker itu. Jadi itu ya teman-teman. Jadi jangan terjebak pada istilah bandar baik dan bandar buruk ya. Semua bandar itu kan ya mereka ingin profit dari retail yang masuk ya. Kalau retail yang masuk sedikit ya mereka profitnya kecil. Jadi itu. Bagaimana sikap kita ya? Kita cuma bisa melihat dari secara teknikal ya. Saham-saham tertentu yang secara teknikal, kemudian apakah ini sudah saatnya beli atau saatnya jual, terus kita bisa menghitung ya kira-kira modalnya bandar itu berapa dan harganya di mana gitu kan, sehingga ketika itu sudah mulai harga di bawah terus isunya juga positif ya kita mulai masuk gitu kan. Tapi ketika harga saham naik kok sudah mulai naiknya sudah nggak begitu kuat, terus tiba-tiba turun ya kita sudah harus mulai lepas, jangan kita pegang terus itu, kecuali kita untuk invest jangka panjang ya. Kalau kita invest jangka panjang ya nggak usah memperhatikan itu, kita pokoknya begitu sahamnya turun ya kita beli gitu aja. Misalnya kita saham BCA ya, saham BCA ini selalu supportnya di 9 ribuan ya, bahkan padahal di sini ada gap nih di sekitar 8.500 ini ada gap di sini. Ini belum tertutup ini teman, gap di sini. Biasanya kan tertutup ini. Kalau saya belum masuk full ke BCA ya karena masih ragu dengan ini, apakah gap ini mau ditutup apa enggak. Tapi ternyata di sini tuh selalu dijaga ini di 9.000, begitu 9.000 mantul, 9.000 mantul.
Nah, ini sampai kapan ya? Sampai eh, kebutuhan ininya market makernya terpenuhi ya, sampai mereka sudah benar-benar penuh ya, isunya bagus, saham ini naik. Tapi kalau isunya kurang bagus, saham ini akan dibawa turun dulu ya. Jadi dibawa turun dulu mungkin ya sekitar 8.500 sampai 8.000. Nah, gitu. Oke, itu dulu teman-teman untuk apa ya, semacam review singkat lah tentang bandar saham ya. Jadi teman-teman tetap harus memperhatikan itu, jangan apa ya, tetap pakai money management itu intinya. Jadi teman-teman jangan masuk satu kali all in di satu harga, pasti nanti akan dimakan sama bandarnya itu ya kalau kita all in di satu harga. Misalnya kita yakin nih BCA ini 9.025 bagus, dah kita masuk, loss di situ. Kalau bandar lihat wah ini kok masuk banyak banget ya, besar banget, misalnya berapa M gitu kan, malah diturunin. Diturunin dulu, apalagi pakai margin kelihatan banget. Jadi makanya ketika suatu saham isunya bagus, kalian masuk pakai margin, malah diturunin dulu. Padahal secara teknikal harusnya sudah naik, tapi karena mungkin melihat retail kok ada yang masuk dalam jumlah yang besar dan pakai margin, ya udah diturunin dulu. Oke, itu dulu teman-teman untuk review sore ini ya, untuk nambah wawasan aja terutama bagi teman-teman yang pemula ya. Jadi pasar saham itu seperti hutan belantara ya, aku udah pernah bikin seperti itu ya. Kalau kita nggak punya pengetahuan yang kuat, yang luas ya, kita akan dimakan oleh investor-investor besar ya, market maker atau bandar gitu. Sehingga modal kita lama-lama habis dan akhirnya ya loss, sudah kapok main saham dan ya udah akhirnya nggak dapat profit dari saham. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.